Berapa banyak kita hari-hari ini hatinya nggak tenang, ya kan? Ada bilang, gimana mau tenang, Pak? Orang kalau mau tenang itu katanya harus duitnya banyak. Bukan itu aja duitnya banyak, harus punya nama tenar, ya kan? Dengan nama tenar, hati saya akan tenang. Dengan banyak duit, banyak kekayaan saya akan tenang. Mengucap syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup di dalam firman Tuhan, kita mengucap syukur, membuat hati kita tenang. Gak usah khawatir, ya kan? Shalom, shalom alaihim, Besim Jesua Hamasya. Berjumpa lagi dengan saya. Nama saya Nelson Handoyo. Saya biasa dipanggil Pastor Nelson atau terserah mau panggil Pak Nelson dah, mau panggil Ko Nelson, Mas Nelson dan lain sebagainya terserah. Buat siang hari ini terima kasih untuk sudah dipercayakan untuk menyampaikan pesan Tuhan buat saudara kekasih Tuhan yang dimanapun berada. Sebelumnya saya menyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan. Yuk, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada yang mengikuti siaran online ini, mungkin yang ada di rumah, di tempat kerja atau dimanapun berada, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam surga, kami ucap syukur terima kasih buat pertemuan kami buat hari ini. Kami percaya dan ucap syukur walaupun kami masih ikut dalam pertemuan yang online, kami belum bisa mengikuti, bagi kami sebagian yang belum bisa mengikuti ibadah onsite, dan kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah terbatas. Engkau bisa menyamai setiap kami semua dimanapun kamu, anak-anakmu, jemaatmu berada. Tuhan tetap akan beracara, Tuhan akan tetap menjamah, bahkan Tuhan tetap akan menolong. Hamba mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun pemirsa berada, Tuhan akan tetap memberkatimu. Engkau yang sakit buat siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Engkau yang dalam saat ini mungkin ada dalam masalah, Tuhan akan beri jalan keluar. Engkau yang lagi mungkin butuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan memberi jalan keluar. Tuhan akan menolong kita semua. Mengucap syukur akan yang lemah lewat firman Tuhan. Siang hari ini Tuhan akan kuatkan engkau. Tuhan akan memberi jawaban setiap kita semua. Mengucap syukur terima kasih Tuhan. Apapun dalam kehidupan kami, siapapun kami percaya Engkau Tuhan kami yang selalu menolong kami. Karena kami percaya, kami menyembah Allah yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami mengenal Allah yang benar. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk menjadi tanah yang subur. Kami siap menerima setiap benih firman-Mu, sehingga ketika jatuh di tanah hati kami yang baik, kami fokus dengan firman-Mu, kami terima, dan itu akan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Ketika firman itu akan bertumbuh-tumbuh, terus bertumbuh, dan akan berbuah-buah. Semakin hari akan terus berbuah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pemirsa yang ada di manapun berada, yang siang hari ini mengikuti acara online, saya ucapkan shalom alaihim, Besim Jesua Hamasya, salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya kasih tema buat hari ini, pesan Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi saya ulangi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ayo, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, pemirsa yang ada di rumah maupun dimanapun, tirukan omongan saya, tirukan ya ucapan saya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ayo, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mak ngomong sama diri kita masing-masing. Sebut nama kita. Mungkin namanya si A, si B, sebut namanya. Nelson,
mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin ada pemirsa di rumah, di sebelah kirinya ada pasangannya, atau ada anaknya, atau siapapun, ada temannya. Ayo dijawil, ditulis, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebelah kirinya ditulis, mengucap syukurlah dalam segala hal. Oke, kita buka firman Tuhan buat siang hari ini terlebih dahulu. Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Kita ketemu? Oke, puji Tuhan. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi siapa? Bagi kamu, bagi Anda dan saya. Saudara, perhatikan buat siang hari ini firman Tuhan katakan, ini ayat bukan dihimbau. Ini ayat bukan ya saudara mau ngikutin terserah, enggak pun enggak apa-apa. Tetapi sekali lagi kalau kita sebagai orang-orang yang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan dan takut Tuhan, ini firman adalah perintah. Sekali lagi saya katakan perintah. Kalau yang namanya perintah, mau enggak mau, saudara harus kerjakan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Maksudnya dalam segala hal ini apa? Ya apapun. Jadi bukan mengucap syukur itu, mengucap syukur. Firman Tuhan nggak bilang mengucap syukur, terima kasih saya dapat kerjaan. Atau saya dapat order, bisnis saya lancar. Atau lagi mengucap syukur, kemarin tendernya menang. Ya kan, mungkin ada proyek, kita menang tender. Terus kita mengucap syukur, enggak. Tuhan enggak nyuruhnya mengucap syukur hanya begitu-begitu aja. Mengucap syukurnya atau mungkin ya kemarin Pak saya mengucap syukur Pak. Kenapa? Saya dapat arisan di kampung saya. Ya kan? Sekali lagi, Tuhan enggak nyuruh, enggak minta kita mengucap syukur dengan hal-hal yang gitu. Boleh saudara mengucap syukur kayak gitu enggak apa-apa. Oke, puji Tuhan. Tetapi firman Tuhan lebih memerintahkan kita, meminta kepada kita dalam segala hal. Dalam segala hal itu gimana sih? Walaupun kondisi kita mungkin saat ini mengalami kurang baik, katakan, tetap firman Tuhan katakan mengucap syukurlah. Yang ngomong siapa? Karena itu yang dikehendaki Allah, bukan saya yang nyuruh, bukan, tetapi itu yang dimaui Tuhan, yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus buat saudara dan saya. Ini firman buat saudara dan saya. Jadi apapun yang terjadi, kalau hari-hari ini mungkin Pak kerjaan saya lagi sepi ya, tetap mengucap syukurlah. Pak kondisi kesehatan saya lagi menurun nih, ya kan, bantu doa. Oke, saya bantu doa. Tapi tetap saudara mengucap syukurlah. Mungkin yang lainnya lagi apa? Pak ini loh anak saya Pak sudah berusaha Pak mau masuk perguruan tinggi, tapi kami bingung ya kan, kok gak diterima-terima atau bingung dananya. Tetap mengucap syukur. Selain mengucap syukur ya tetap harus berjuang, berusaha. Di balik kita mengucap syukur, kita berusaha, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti buka jalan. Oke. Yang pertama, ingat baik-baik. Dengan mengucap syukur, kenapa sih kita harus mengucap syukur? Firman Tuhan bilang, ya kan? Tadi saya bilang bukan mengalami hal-hal yang baik-baik, kita mengucap syukur. Tetapi yang perlu saudara ingat, saudara catat baik-baik. Dengan mengucap syukur, yang pertama, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena yang pertama, yang terpenting, yang luar biasanya, nama kita itu tercatat di surga. Berapa banyak kita yang hari ini sudah dibaptis? Tolong bisa saudara lambaikan tangan saudara, ya kan? Ketika saudara dibaptis, itu nama saudara sudah tercatat di surga. Firman Tuhan bilang gini, ketika kita dibaptis, malaikat di surga, seluruh penduduk di surga memberikan sorak-sorai, menyambut saudara menjadi
warga kerajaan surga. Nama saudara, nama kita sudah dicatat di dalam kitab kehidupan. Kita sebagai warga kerajaan surga. Tapi ingat, ya kan, walaupun namanya tercatat di kitab kehidupan dalam surga, masih harus ada harga yang harus kita bayar, yaitu kita hidup dalam firman Tuhan. Oh, yang penting nama saya sudah dicatat, ya kan, di KTP saya sudah Kristen kok, tenang aja, saya mau hidup seenak-enaknya dewe. Nggak bisa. Ada harga yang harus kita bayar. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus sesuai hidup. Firman itu hidup di dalam kita dan kita hidup dalam firman Tuhan. Ketika kita menghidupi firman Tuhan, bukan cuma sekedar nama kita yang tercatat di surga. Nanti suatu kelak, kalau sudah waktunya kita harus berpulang dipanggil Tuhan, kita benar-benar menggenapi firman Tuhan. Kita benar-benar menggenapi apa yang dikatakan Tuhan, janji Tuhan. Kita akan masuk dalam surga. Kita tutup mata, buka mata, kita sudah sampai di surga. Bukan cuma tutup mata, buka mata sampai di surga. Enggak itu aja. Tetapi saudara dijanjikan menerima mahkota kehidupan sebagai orang-orang yang percaya, beriman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu yang pertama, nama kita tercatat di surga. Kita harus mengucap syukur, ya kan? Luar biasa. Kita harus mengucap syukur. Yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena dengan mengucap syukur, hati kita tenang. Berapa banyak kita hari-hari ini hatinya nggak tenang, ya kan? Ada bilang, gimana mau tenang, Pak? Orang kalau mau tenang itu katanya harus duitnya banyak. Bukan itu aja duitnya banyak, harus punya nama tenar, ya kan? Dengan nama tenar, hati saya akan tenang. Dengan banyak duit, banyak kekayaan saya akan tenang. Sekali lagi saya bilang, kata siapa? Ya kan? Maaf kalau saya mau flashback mundur. Banyak cerita-ceritanya artis-artis. Si A, si B, si C. Ya kan? Saya ngefans. Ada beberapa artis dari luar negeri. Saya nggak perlu sebutin namanya. Kalau saya sebutin, saudara juga pasti akan ngerti, paham. Siapa itu? Si A, si B, si C. Mereka tenar. Kurang apa? Mereka sampai disebut sebagai, ya katakan mungkin king of inilah, atau the queen, atau apa, wis pokoknya orang yang luar biasa. Punya albumnya banyak sekali. Bukan cuma nama ketenaran aja. Duitnya banyak, kekayaannya yang luar biasa. Tapi hidupnya tetap aja mereka nggak ada ketenangan. Buktinya gimana? Bapak kok bisa tahu hidupnya nggak ada ketenangan? Buktinya, kalau saya tadi yang sebut itu tadi. Kalau mau tahu, mereka terlibat meninggalnya kena overdosis. Mereka mati satu persatu karena overdosis. Kenapa kok sampai overdosis? Ya, mereka pakai narkotika. Dengan mereka memakai narkotika, hidup mereka bisa enjoy dengan tenang. Artinya kenapa? Ya, kekayaan mereka, ketenaran mereka nggak bisa menjamin, nggak bisa memberi ketenangan buat mereka, sehingga ya mereka pakai narkoba. Dia merasa kalau sudah pakai narkoba, akhirnya hatinya mereka tenang. Nah, itu hanya ilusi aja, bayangan, dibijui iblis. Pakai ini, nanti bisa tenang. Ya memang tenang sesaat, tapi akhirnya jadi ketergantungan. Kalau nggak pakai itu, nggak bisa tenang nih hatinya. Tidur nggak bisa tidur, nggak bisa enjoy tidurnya, ya kan? Tetapi firman Tuhan bilang, kalau orang-orang yang mengucap syukur, hatinya selalu sama Tuhan, hatinya akan tenang. Tidur bisa enak tidur, nggak mikiri sih enggak perlu harus cari sesuatu yang enggak. Tenang. Jadi nggak perlu sampai kayak tadi saya sampaikan, artis-artis kayak gitu, ABC, akhirnya endingnya mati overdosis. Beberapa teman-teman saya juga banyak. Saya sampai sedih. Dulu saya juga, masa lalu saya juga sama. Saya juga perokok, saya juga alkohol. Masa muda saya penuh dengan kenakalan anak muda.
Saya juga trek-trekan di jalan, ikut-ikutan geng motor. Saya ngerokok. Mulai dari sejak SMP saya sudah ngerokok. Sudah mengenal yang namanya rokok. Begitu menginjak SMA, tambah pinter. Karena pergaulan saya salah. Udah bukan rokok lagi. Tapi saya naik kelas nih. Saya mengenal alkohol. Udah masuk di dalam dunia alkohol, saya mabuk-mabukan. Karena pergaulan lagi, balik lagi, pergaulan yang nggak bener, salah asupan, saya mulai mengenal yang namanya ganja, saya mulai mengenal yang namanya morfin, saya mulai pakai. Akhirnya saya ketergantungan dengan rokok, dengan alkohol, dengan morfin dan lain sebagainya. Kalau nggak pakai, ya udah rasanya galau gitu. Apalagi anak muda, galau, pikirannya bingung, nggak tenang hatinya, ya kan? Teman-teman saya juga ngalamin hal yang sama. Tapi ketika tahun 2000 saya bertobat, saya terima Tuhan Yesus, saya buka hati, saya terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan saya. Saya tinggalin kehidupan saya yang lama. Saya ngomong sama Tuhan, saya buka hati, mari Roh Kudus hidup dalam hidup saya akan selalu hidup dalam Engkau. Dan Tuhan ngiyani. Tuhan itu paling senang kalau kita buka hati, kita ngundang Roh Kudus masuk dalam hidup kita ngundang Tuhan masuk dalam hidup kita. Tuhan itu paling senang. Wah, langsung diyani sama Tuhan. Akhirnya singkat cerita, hidup saya pelan-pelan mulai dirubahkan sama Tuhan. Ketika hidup saya berubahkan sama Tuhan, saya mulai ada hati saya tenang. Yang tadinya saya selalu dengan bingung, stres, galau dan lain sebagainya, ya kan, sehingga saya harus pakai minum alkohol, saya harus ngerokok, saya dugem. Kalau Sabtu malam Minggu saya sudah dugem. Kalau zaman dulu, maksud zamannya saya masih sering dugem. Kalau hari Rabu kalau nggak salah ingat saya namanya Ladies Night. Jadi semua kalau cewek masuk di tempat diskotik gratis. Waduh, cowok-cowok seneng, jadi kepancing. Banyak ceweknya kalau hari Rabu karena gratis Ladies Night, ya kan? Wah, cowok-cowoknya seneng masuk ke sana. Masuk, mabuk lagi di sana, ya kan? Hatinya nggak ada ketenangan. Banyak teman-teman saya juga sama halnya kayak gitu. Tapi yang bertobat, terima Tuhan Yesus termasuk saya, Tuhan ubahkan pelan-pelan. Yang nggak mau bertobat, nggak mau berubah, ya hatinya nggak pernah tenang. Ayo kita dengan mengucap syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup di dalam firman Tuhan, kita mengucap syukur, membuat hati kita tenang. Gak usah khawatir, ya kan? Oke. Terus yang ketiga, mengapa kita dengan mengucap syukur? Yang ketiga, jauh dari stres. Saudara kalau perhatikan, coba dilihat. Mungkin wajah saya, ya kan? Bisa dibilang, Pak Nelson mukanya kayak Daud kemerah-merahan, ya kan? Kayak melon atau kayak semangka itu. Karena saya jauh dari stres. Hidup saya tenang, saya selalu enjoy, penuh dengan sukacita, ya kan? Padahal ya sama, saya juga ngalami hal yang sama seperti saudara. Saya juga punya usaha, mungkin ngalamin pada waktu sepi, ya ngalamin sama sepi juga gitu loh. Mungkin kesehatan merosot, ya juga ngalamin sama, saya juga masih manusia gitu loh. Tapi yang membedakan, saya jauh dari stres. Kenapa saya jauh dari stres? Gak usah ngomong-ngomong orang lain, saya bersaksi dengan diri saya sendiri. Kenapa saya jauh dari stres? Karena saya percaya hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Lalu saudara buat siang hari ini, lalu saudara dengan mengucap syukur, percaya hidup saudara ada di tangan Tuhan. Hidup saudara dalam rancangan Tuhan. Ya kan? Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan memberikan damai sejahtera, penuh dengan pengharapan. Kita yakin benar-benar kita akan jauh dengan stres. Kita percaya Tuhan pasti menuntun, memimpin kita. Amin saudara. Saudara bisa katakan amin, ya kan? Itu yang terpenting. Akan jauh dari stres, gak akan bingung, gak akan khawatir. Yang keempat, hidup bahagia. Halo, berapa banyak kita yang mencari kebahagiaan di luar? Suami istri mencari pasangan, sama pasangannya hidupnya gak bisa bahagia. Mungkin punya keluarga, rumah tangganya hidupnya nggak bisa bahagia. Berapa banyak
ya kan? Tapi ketika kita hidup benar-benar di dalam firman Tuhan bilang takut akan Tuhan akan memberi kita damai sejahtera. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Dengan kita takut akan Tuhan, hidup kita berbahagia. Dengan mengucap syukur, kita akan selalu hidup bahagia. Mengucap syukur. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, selalu ku berkata, apa? Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Oke? Tetap mengucap syukur. Tuhan Yesus baik. Oke, puji Tuhan. Itu yang keempat. Hidup kita akan bahagia. Gak usah bingung-bingung. Gak usah cari kebahagiaan di luar. Kebahagiaan di luar itu hanya sifatnya sementara. Pak, kalau saya mau bahagia, saya harus punya rumah mewah. Pak, saya kalau mau bahagia, saya harus punya ini segalanya. Nggak jaminan, nggak kasih saudara tahu. Kasih tahu saudara, nggak jaminan. Tetapi kalau kita, ya apapun yang terjadi, kita punya yang sekarang kita miliki, kita tetap mengucap syukur. Ya kan? Mungkin nggak perlu rumah mewah. Ada apanya yang ada, ya sudah mengucap syukur. Gak usah khawatir. Tuhan punya rancangan yang terbaik. Dulu rumah saya, kalau saya mau sedikit kesaksian, kalau dulu beberapa tahun yang lalu, kalau saya punya rumah, kalau sudah hujan itu, istri saya sudah bawanya doa. Kenapa? Karena dari depan banjir, dari belakang banjir. Udah, dari atas bocor. Jadi bisa bayangin saudara, rumah kayak gitu. Dari depan banjir, dari belakang banjir, masuk air, dari atas bocor, ya kan? Tapi tetap kami sekeluarga mengucap syukur. Lalu udah waktunya hujan gitu, lebat gitu, itu saya doa, Tuhan, boleh hujan, tapi jangan lama-lama Tuhan. Ini banjirnya tambah tinggi nanti, ya kan? Bisa masuk kemana-mana, ya kan? Nah itu istri saya berdoa. Tapi saya beda lagi. Ketika kalau rumah saya banjir, saya malah tambah nyanyi. Ya kan? Saya nyanyinya, ku dayung-dayung perahuku, ya kan? Karena banyak airnya. Ya kan? Terus kalau nggak gitu saya nyanyinya lain lagi. Di opo-opo airnya, di opo-opo banyak ikannya kecil-kecil pada mabuk. Tetap mengucap syukur. Nah, dengan mengucap syukur, puji Tuhan, kita bergumul. Gak pendek memang, lewat proses demi proses. Memang kelihatannya, sekali lagi, kelihatannya Tuhan diem, gak nolong. Tapi bukan diem, bukan Tuhan gak nolong. Kita tetap mengucap syukur. Kita tetap hidup harus dalam firman Tuhan. Puji Tuhan. Beberapa tahun yang lalu Tuhan izinkan kami dapat berkat. Tak perlu saya ceritakan, tapi yang jelas itu berkat dari mana? Itu cara Tuhan. Tuhan memberkati, akhirnya rumah bisa kami robohkan, kami bangun ulang lagi. Bahkan rumah di sebelahnya bisa kami beli, kami robohkan juga, kami bangun ulang 2 lantai. Yang di sebelah saya bangun 2 lantai, yang di rumah saya yang sekarang saya tinggali 1 lantai. Jadi 2 lantai sama 1 lantai. 2 rumah saya jadikan jadi 1. Itu semua apa? Itu semua karena Tuhan. Kok bisa Pak? Ya, karena proses. Saya selalu mengucap syukur. Saya bayar harga hidup selalu dalam cinta Tuhan, takut akan Tuhan, tekun di dalam firman Tuhan, setia di dalam firman Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan. Termasuk tidak pernah membiarkan saudara, termasuk tidak akan pernah meninggalkan saudara. Ini kesaksian saya sendiri. Akhirnya kalau hari-hari ini mau hujan lebatnya gimana pun, mau hujan petir, hujan angin dan lain sebagainya, istri saya bisa tidur nyenyak. Saya pun bisa tidur nyenyak. Gak usah khawatir rumahnya banjir lagi. Nah, sudah saya tinggikan, saya bangun ulang. Oke, itu Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Saya bersaksi buat saudara,
saya kasih tahu buat saudara ini, saya bersaksi karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang kita sembah ini bukan Tuhan yang salah, bukan Tuhan yang isapan jempol dongeng atau apa sesuatu yang Tuhan yang dibuat oleh manusia, enggak, tapi justru Tuhan yang membuat, kita yang menciptakan manusia, karena Dia memang benar-benar Allah. Oke, hidup kita bahagia. Kenapa kita mengucap syukur? Nah, yang kelima, dengan mengucap syukur kita bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Saudara buka dalam Mazmur 34 ayat 9. Dengan kita mengucap syukur, kita bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Kita buka Mazmur 34 ayat 9. Firman Tuhan bilang gini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Lah, dengan kita mengucap syukur, kita bisa mengecap kebaikan Tuhan. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Sekarang saya tanya buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada dimanapun saudara berada menyaksikan siaran on air dari saya, dari kami, sudahkah saudara berlindung di dalam Tuhan Yesus Kristus? Kalau saudara mau hidup berbahagia, kalau mau saudara hidup tenang, ayo senantiasa cinta Tuhan, berlindung di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus baik, tetap percaya, andalkan Tuhan. Itu yang terpenting. Ciri-ciri selanjutnya, ciri-ciri orang yang mengucap syukur itu gimana? Wow, ciri-cirinya orang yang mengucap syukur itu gimana sih? Kelihatan enggak orang yang mengucap syukur itu, yang selalu mengucap syukur? Ya kan? Saudara bisa lihat, tes diri saudara sendiri. Apakah saya ini ciri-cirinya orang yang sudah mengucap syukur, selalu mengucap syukur enggak? Atau mungkin ada di sebelahnya jemaat Tuhan yang lainnya, atau saudara kita atau family kita. Coba dilihat, dites. Kira-kira orang yang kayak begini ini ciri-cirinya selalu mengucap syukur enggak? Kira-kira orang yang kayak gini ciri-cirinya mengucap syukur enggak? Enggak usah orang lain, dirinya kita ini loh bisa dilihat. Orang yang gimana sih yang selalu mengucap syukur? Ciri-cirinya kelihatan, ya. Oke. Yang pertama, ciri-cirinya orang yang selalu mengucap syukur itu yang pertama, catat baik-baik, ingat baik-baik. Sabar. Saya berbicara sabar sini bukan cuma berbicara karakter doang. Oke, karakternya sabar, baik di Tuhan. Tapi di sini berbicara sabar pada rancangan Tuhan. Percaya banget ada rancangan Tuhan. Percaya banget ada janji-janji Tuhan yang pasti digenapi. Nah, orang yang kayak gini, ciri-cirinya selalu mengucap syukur. Dia akan selalu sabar menantikan janji-janji Tuhan. Dia akan selalu sabar hidup di dalam takut akan Tuhan. Dia akan selalu sabar hidup dalam rancangan Tuhan. Dia nggak akan belok ke kiri ke kanan, menyimpang ke kiri atau ke kanan, enggak. Tetapi selalu hidup en avto peripateo, berjalan di jalurnya Tuhan. Dia tetap sabar, menanti, menunggu janji-janji Tuhan digenapi. Jadi saya sudah kasih kesaksian bagaimana rumah kami, ya kan, kalau hujan deras sebentar aja, nggak usah jauh-jauh, 10 menit, 15 menit air sudah mulai masuk, dari depan, dari belakang, dari atas lagi. Tapi saya tetap sabar. Saya sabar bukan cuma 1 hari, 2 hari. Saya sabar bukan cuma seminggu, 2 minggu. Saya sabar bukan cuma setahun, 2 tahun. Kalau saya kasih tahu saudara, rumah saya mengalami banjir. Ada kalau 10 tahun lebih. Mungkin saya sampai lupa. Saking seringnya sudah saking lama ya. Ada kalau 10 tahun lebih, mungkin 15 tahun. Tapi karena saya sabar, saya percaya janji Tuhan. Dan hari ini puji Tuhan, janji Tuhan digenapi buat kami sekeluarga. Oke, puji Tuhan. Itu cirinya. Jadi kalau bisa dilihat aja orang di sekitar kita atau diri kita, bisa dites apakah kita ini orangnya sudah sabar, setia pada janji Tuhan, setia pada firman Tuhan. Kalau kita selalu mengucap syukur, cirinya pasti orang itu sabar. Kalau belum sabar berarti ya harus selalu mengucap syukur, tetap bersabar. Oke? Gak usah khawatir. Tuhan itu gak pernah membiarkan saudara
apalagi meninggalkan. Yang kedua, ciri-ciri orang selalu mengucap syukur, selalu dekat sama Tuhan, selalu mencari wajah Tuhan, ya kan? Enggak, kalau waktunya ibadah, ikut ibadah. Mungkin hari ini gak ada ibadah onsite, enggak masalah. Zaman sekarang ada teknologi, sudah berkembang maju. Buka HP, buka laptop, ada internet, kita beli kuota, gampang, kita ikut online. Lewat online kita tetap bisa ibadah. Tuhan punya cara yang luar biasa buat memberkati saudara. Ya kan? Ingat, selalu dekat sama Tuhan. Orang yang ciri-ciri orang yang mengucap syukur itu selalu dekat sama Tuhan. Coba kita buka Mazmur 34 ayat 11. Mazmur 34 ayat 11. Saya bacakan buat saudara. Singa-singa muda merana kelaparan. Berbicara singa-singa muda merana kelaparan, ini orang yang belum mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Mereka punya kemampuan bisnis yang luar biasa dan lain sebagainya, punya kehebatan yang luar biasa. Berbicara singa-singa muda, ya kan? Tapi selalu firman Tuhan katakan merana kelaparan, gak pernah puas mereka. Walaupun mereka pandai secanggih apapun, tapi mereka gak pernah akan puas. Hidupnya gak akan pernah tenang, gak akan pernah damai, gak akan pernah, terus saja dia cari. Selalu stres, merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, saya berdoa buat saudara pemirsa dimanapun berada, kalau kita selalu menjadi orang-orang yang mencari Tuhan, firman Tuhan bilang, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Perhatikan firman Tuhan. Kalau kita selalu mencari Tuhan, haus akan firman Tuhan, selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, terlalu bersekutu dengan Tuhan, dan saya percaya saudara tidak akan pernah mengalami hal-hal yang tidak baik. Firman Tuhan katakan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan selalu memberikan yang baik, mempertemukan orang-orang yang baik untuk menjadi berkat buat kita semua. Tuhan selalu, istilahnya gini, kalau bahasa Jawa nih, ono ae. Jadi berkat itu datangnya ono ae. Tapi yang terpenting ya, sekali lagi, jangan malas kerja. Kita harus tetap kerja. Kita harus berjuang, terus berjuang sampai Tuhan manggil kita. Walaupun Pak, saya sudah tua, kita harus tetap kerja. Jangan malas. Firman Tuhan bilang, orang malas jangan makan. Tapi dengan kita kerja, kita terus berusaha, kita tetap berjuang, di situ Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Sekian firman Tuhan. Ayo kita berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang hari ini mengajarkan buat kami semua untuk kita selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Karena apa? Kami dengan mengucap syukur dalam segala hal, karena kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kami. Sehingga kami selalu tetap mengucap syukur. Kami percaya janji-Mu ya dan amin setiap kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap mengucap syukur. Bahkan bagi yang sakit, buat siang hari ini, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur. Tuhan jamah Engkau, Tuhan sembuhkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, Kau boleh pegang bagian mana yang sakit. Coba dipegang bagian mana yang sakit. Percaya, terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima, Tuhan jamah, oleh bilur-bilur Yesus, Engkau disembuhkan. Engkau sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berhak menerima kesehatan, Engkau berhak menerima kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang buat siang hari ini mengalami kelemahan, mungkin mengalami masalah dalam keuangan, mungkin masalah apapun juga, Tuhan akan beri jalan keluar, Tuhan akan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, firman Tuhan, kami akan tetap lakukan firman Tuhan, dan ketika kami kerjakan firman Tuhan menjadi rema kehidupan kita, dan kami senantiasa hidup berkemenangan, hidup diberkati Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah menerima berkat-berkat Tuhan, mari sama-sama katakan
Amin. Selamat siang. Terima kasih.